Hi guys, this is my first video on YouTube channel. I will be presenting about complex cognitive processes in educational psychology, atau bisa disebut dengan proses kognitif yang kompleks. So, please listen carefully atau dengarkan dengan baik ya. The meaning of complex cognitive processes in educational psychology yaitu adalah serangkaian aktivitas mental tingkat tinggi yang digunakan siswa untuk mengolah menggunakan informasi seperti pemahaman konseptual, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan transfer pengetahuan. Proses ini melibatkan kemampuan berpikir analitis, sintetis, dan evaluasi untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada guna menciptakan pemahaman yang mendalam dan memecahkan tantangan yang kompleks. Komponen-komponen utama proses kognitif kompleks yaitu yang pertama ada problem solving, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah and find a solution with thinking logic, atau menemukan solusi menggunakan penalaran dan pemikiran yang logik atau logis. Yang kedua adalah critical thinking, atau analyze with objective for making evaluation, yang masuk akal. Jadi kita menganalisis secara objektif untuk membuat penilaian yang masuk akal. Yang ketiga, creative thinking, or to produce original new ideas, atau menghasilkan ide-ide baru yang original. Yang keempat, ada conceptual understanding, atau membentuk pemahaman yang mendalam tentang sebuah konsep. Dan yang kelima yaitu learning transfer, yaitu kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari ke situasi baru yang berbeda. In this slide, why complex cognitive process important for student? The answer is 1. Helping student become active. Student tidak hanya menerima informasi, tetapi secara aktif akan membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, prepare student for the future. Artinya, siswa akan memiliki keterampilan dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah karena keterampilan tersebut sangat penting untuk masa depannya di dunia nyata. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam, bukan hanya menghafal. Jadi, kualitas dalam belajarnya akan meningkat. Peran guru dalam memfasilitasi proses kognitif kompleks. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar. Sebagai seorang guru, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan serta edukatif, di mana kita harus mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan berpikir, kreatif, dan kritis. Yang kedua, menjadi mentor. Guru harus membantu siswa membentuk ide-ide dan pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Guru harus memberi tugas yang menuntut pemikiran tingkat tinggi, misalnya meminta siswa atau murid membuat peta pikiran atau mind map, atau memberi pertanyaan yang menuntut analisis. Step by step pemecahan masalah dalam kognitif kompleks. Ada identifikasi dan representasi masalah, atau memahami apa masalahnya dan menggambarkannya secara mental. Ada merancang strategi, mengembangkan dan memilih strategi yang paling tepat untuk memecahkan masalah seperti menggunakan penalaran logis atau membuat daftar solusi alternatif. Lalu ada melaksanakan strategi, yaitu mengimplementasikan strategi yang telah dipilih untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, memantau dan menyesuaikan. Artinya,
mengevaluasi efektivitas strategi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan jika solusi yang diterapkan tidak berhasil. Strategi untuk mengembangkan berpikir kritis. Strategi mengembangkan berpikir kritis pada anak SD meliputi mendorong rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan, memfasilitasi diskusi dan debat, mengajarkan evaluasi informasi secara kritis, menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, dan mempraktikkan mendengarkan aktif. Selain itu, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membuka kesempatan bagi siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara mandiri. Conclusion atau kesimpulannya yaitu: 1. Guru juga harus mampu membantu mengajarkan kepada siswa agar dapat menjadi pemikir yang baik. Dan 2, siswa diharapkan dapat membentuk konsep, bernalar, dan berpikir secara kritis, membuat keputusan berpikir kreatif, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih.